Ustaz Firanda ada waktu bersama kita untuk berbagi ilmu yang beliau punya. Untuk malam ini tema yang akan dibawakan oleh beliau adalah menjadi karyawan muslim yang produktif dan bermanfaat. Jadi semoga nanti setelah kajian kita yang juga karyawan bisa menjadi karyawan yang benar-benar produktif dan bermanfaat, terutama bagi perusahaan kita, bagi rekan-rekan kerja kita maupun bagi lingkungan sekitar kita. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu Ustaz. Saya Rizal. Kebetulan saya jadi moderator di malam hari ini, dan kajian ini kita selenggarakan oleh karyawan keluarga muslim Holcim Tuban. Jadi dulu ceritanya begini Ustaz, dulu kita itu kayak polisi karyawan Holcim. Setelah beberapa tahun yang lalu Holcim itu dibeli oleh Semen Indonesia. Pabrik kita itu salah satunya di Tuban. Tuban itu sekitar 1 jam dari Surabaya Ustaz. Jadi ke arah barat. Nah sekarang karena sudah dibeli Semen Indonesia, maka kita berubah jadi Solusi Bangun Indonesia. Ceritanya seperti itu Ustaz. Alhamdulillah kita punya kajian yang rutin tiap Senin sama Kamis di pabrik, di masjid kita. Dan alhamdulillah kita sudah mulai online beberapa waktu lalu dengan Ustaz Safik juga. Hari ini alhamdulillah bisa dengan Ustaz Firanda, dan kami juga berharap kedepannya kita bisa rutin seperti ini bersama Ustaz-Ustaz yang memang bisa kita ambil fadilah ilmunya. Nanti untuk info aja Ustaz, nanti setelah Ustaz menyampaikan kajiannya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, kita akan list, nanti kami akan menyampaikan ke Ustaz silakan langsung menjawab. Dan juga kalau masih ada sisa waktu, biasanya kita memberikan kuis ke peserta Ustaz. Jadi pertanyaan datang dari Ustaz, nanti ada 3 peserta yang beruntung yang menjawab. Nanti kami dari panitia menyediakan sedikit kenang-kenangan bagi mereka Ustaz. Kalau tidak bisa jawab, hadiahnya buat Ustaz ya. Nah, Ustaz. Berat kalau kasih Ustaz hadiah ini. Oke. Lalu Ustaz, karena waktu sudah mepet, untuk kajian saya serahkan ke Ustaz Firanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, para pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan yang ada di Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menjadi karyawan pekerja yang muslim, yang produktif dan juga bermanfaat bagi umat ya. Tentunya kita semua bercita-cita untuk masuk surga ya, dan abwaabul khair katsirah, pintu-pintu surga banyak ya. Surga banyak ya. Ada orang dengan menjadi ustadz dia bisa masuk surga, dengan menjadi penghafal Quran dia bisa jadi masuk surga. Jadi seorang suami yang saleh bisa menjadi masuk surga, menjadi istri yang salehah bisa masuk surga. Alhamdulillah ya, surga tidak dibatasi dengan amal tertentu. Amal-amal untuk meraih surga sangat banyak ya. Di antara amal yang dijelaskan oleh Nabi SAW yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga adalah menjadi pekerja yang amanah. Jadi pekerja yang amanah. Ya, hadisnya dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "At-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin." Sungguhnya seorang pedagang yang saduk, yang jujur, dan al-amin, yang amanah, maka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada ya. Tentu ini adalah kedudukan yang mulia bagi seorang pedagang yang amanah. Artinya dia bekerja, dalam pekerjaan tersebut dia amanah dan jujur, sehingga kita tahu bahwasanya ternyata pekerjaan dia sebagai pedagang itu salah satu jalan masuk ke dalam surga ya, salah satu jalan masuk dalam surga. Oleh karenanya saya kebetulan jadi ustadz, mungkin kegiatan saya baca buku, ceramah, nulis buku ya. Kawan-kawan ya, sementara ini Allah takdirkan menjadi para pekerja, mungkin jadi ustadz nanti suatu saat saya nggak tahu ya, tapi sementara ini takdir yang ada di hadapan saya bahwasanya
Kawan-kawan adalah pekerja yang kita tahu namanya pekerja, ya, apakah pekerja karyawan kantor, karyawan pabrik, karyawan apakah ya, atau wira swasta, tentu banyak waktunya dia gunakan untuk beraktivitas ya, entah cari bahan untuk dikumpulkan, kemudian diolah, untuk kemudian dijual, atau karyawan pabrik masuk jam sekian, pulang jam sekian, karyawan kantor masuk jam 8, pulang jam 5 misalnya. Waktu dari rumah menuju kantor, apalagi kalau di Jakarta macet, bisa jadi 1 jam, 2 jam, pulangnya bisa sampai Isya. Sehingga maksud saya, waktu dia banyak habis untuk pekerja duniawi tersebut. Untuk bekerja dalam keduniaan tersebut. Ya. Dan ini konsekuensi dari dia sebagai seorang kepala rumah tangga. Dia harus bekerja. Oleh karenanya, waktu yang banyak ini, jangan sampai terbuang sia-sia begitu saja. Dia harus bagaimana caranya waktu yang banyak ini dia di kantor, dia di pabrik, dia di jalan, bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia sadar bahwasanya kegiatan dia keseharian bisa memudahkan dia menuju surga dan ini bisa mendatangkan ladang pahala, maka berbeda antara orang yang hanya bekerja asal-asalan, yang kejar yang penting makan, minum, sama seperti hewan. Ya, walladzina kafaru ya yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir itu yang penting makan, syahwat, selesai. Kehidupan mereka seperti hewan-hewan ternak, kata Allah Subhanahu wa taala, yatamatta'un, hanya senang-senang, wa ya'kulun, mereka makan, kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan juga makan, hewan ternak makan, wan naru mathwal lahum, kemudian kesudahan mereka neraka jahanam. Kita pekerja muslim tidak seperti itu. Ya. Beda antara orang bekerja menyadari bahwasanya pekerjaannya adalah suatu ibadah yang bisa mengantar dia ke surga, dengan orang yang bekerja yang penting kumpulin dunia, murni orientasinya dunia, tidak ada pikir akhirat. Tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk mengoptimalkan umur dia yang banyak habis di jalan, di pabrik, di kantor, agar umur yang banyak itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kita adalah bagaimana menjadi seorang pekerja yang muslim, pekerja muslim yang produktif dan bermanfaat. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya bekerja adalah ibadah ya. Agar kita yakin bahwasanya kegiatan kita itu benar-benar ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini dalilnya sangat banyak bahwasanya bekerja adalah ibadah ya. Banyak sekali ya. Dalam banyak dalilnya sangat banyak ya. Pertama, ya, Allah menyuruh kita, memerintahkan kita, syariat memerintahkan kita untuk menafkahi, ya, menafkahi keluarga. Ini sederhana saja. Beri nafkah kepada keluarga hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Makanya uang yang kita keluarkan untuk keluarga pahalanya lebih besar daripada uang yang kita keluarkan untuk fakir miskin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtu ala ahlik a'zamuhu ajran alladhi anfaqtu ala ahlik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekeping dinar yang kau keluarkan untuk jihad, sekeping dinar yang kau keluarkan untuk memerdekakan budak, sekeping dinar yang kau keluarkan untuk orang miskin, sekeping dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu, lebih besar pahalanya yang kau keluarkan untuk keluargamu. Kenapa? Karena para ulama sepakat, ya, orang kepala rumah tangga wajib beri nafkah kepada anak istrinya. Wajib beri nafkah kepada anak istrinya. Nah, kita melakukan sesuatu yang wajib, itu berpahala. Bahkan perkara yang wajib lebih disukai oleh Allah daripada perkara yang sunnah, ya. Ya. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, tidaklah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku wajibkan kepada dia. Artinya perkara wajib lebih Allah cintai daripada perkara sunnah. Makanya salat subuh, kalau kita bicara 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik dari seisinya, salat subuh lebih lagi daripada itu. Jangan sampai orang perhatian sama salat 2 rakaat sebelum subuh, salat subuhnya tidak perhatian. Salat 2 rakaat sebelum subuh khusyuk, salat subuhnya ngantuk, ya enggak. Ya, salat subuh lebih afdal jauh daripada salat 2 rakaat sebelum subuh. Karena ini sunnah, salat subuhnya wajib. Nah, saya katakan, kita ketika mencari nafkah, kita Allah menyuruh kita liunfik dzu sa'atin min sa'ati. Allah suruh berinfak. Yang punya lapang rezeki beri infak. Allah suruh menginfaki anak istri. Maka ini dalil bahwasanya bekerja adalah ibadah, karena nafkah keluarga hukumnya wajib. Kaidah mengatakan
ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka yang lain itu juga hukumnya wajib. Saya ulangi, sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka yang itu hukumnya juga wajib. Contohnya, sholat Jumat hukumnya wajib. Nah, kita nggak mungkin ke masjid kecuali jalan kaki atau naik kendaraan menuju masjid. Maka jalan kakinya kita menuju masjid hukumnya juga wajib. Naik kendaraannya kita ke masjid hukumnya wajib. Nah, Allah menyuruh kita menafkahi keluarga. Dari mana duit? Ustadz kan ada warisan. Ini orang dapat warisan jarang-jarang. Dapat hadiah, iya jarang-jarang. Kebanyakan orang nggak punya duit, nggak dapat warisan. Nah, bagaimana cara dia menafkahi keluarga? Caranya dia kerja. Kerja di proyek, kerja di... ketika dia bekerja, dia harus tahu bahwasanya kerja dia ini wajib. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dari sini kita tahu bahwasanya bahasa gampangannya begini. Menafkahi keluarga tidak mungkin. Ini wajib. Wajib. Apa wajib? Menafkahi keluarga. Nah, menafkahi keluarga ini tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terrealisasi, tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan kerja, ya. Kecuali dengan kerja. Berarti kerja hukumnya apa? Berarti kerja hukumnya juga wajib. Jika demikian maka kerja ini juga hukumnya wajib, Baik, ini contoh sederhana bahwasanya kerja itu hukumnya wajib atau ibadah. Kerja itu adalah ibadah. Yang kedua lagi contoh sederhana mirip. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis banyak sekali, dalam dalil-dalil banyak sekali menganjurkan untuk infak. Untuk infak sedekah banyak sekali, infak atau sedekah. Nah, kaidah kita mirip dengan kaidah ini. Ya Allah mengatakan anfiqu wa anfiqu, berinfak, tangan di atas lebar, tangan di bawah. Banyak sekali dalil, kalau bicara dalil ratusan dalil ya. Kaidah ma la yatimmu al-mustahab illa bihi fahuwa mustahab. Perkara sunnah tidak bisa terrealisasikan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain juga sunnah. Gampangannya begini. Gampangannya, saya mau sholat Jumat. Sholat Jumat kan pakai parfum, hukumnya sunnah. Berarti, saya beli parfum juga hukumnya sunnah. Nah, sekarang syariat menyuruh kita berinfak, bangun masjid, bangun ini, bangun anu. Tapi kalau nggak punya duit gimana? Terus bagaimana caranya kita punya duit? Ya dengan kerja. Kalau begitu bekerja juga dianjurkan. Karena nggak mungkin kita bisa bangun masjid, nggak mungkin kita bisa mengayomi anak yatim, nggak mungkin kita bisa fakir miskin kecuali kita punya duit. Nah, duit dari mana? Mau tunggu duit langit menurunkan hujan emas? Inna sama la tumtir dhahaban. Ya, bahwasanya langit tidak menurunkan hujan emas, yang ada hujan air. Makanya kita harus kerja. Nah, ini sudah dalil bahwasanya kerja adalah ibadah. Baik. Dalil yang lain juga, misalnya Allah menggandengkan kerja dengan ibadah, kerja dengan jihad. Dalam surat Al-Muzammil ayat terakhir ya. Dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20 atau berapa sih? Ayat terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Kata Allah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Perhatikan, kata Allah, sebagian orang mereka berjalan di atas muka bumi yabtaguna min fadlillah, cari rezeki. Mereka berjalan di muka bumi mencari rezeki, pergi pagi keluar, apalagi di Jakarta, salat subuh sudah jalan keluar pergi kantor, pulang udah malam, berjalan di muka bumi, kerja sampai sana kerja.
Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian orang berjihad di jalan Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah menggandengkan antara mencari rezeki dengan berjihad di jalan Allah, berarti mencari rezeki hukumnya seperti jihad. Dan itu saya bilang saya tidak mengatakan Imam Al-Qurtubi berlebihan, tidak. Orang alim, ahli tafsir, dia ngomong begini benar, karena mencari rezeki yang halal itu jihad. Tidak gampang. Sampai orang zaman sekarang bilang, "Ya Ustaz, yang halal saja susah, yang haram saja susah, apalagi yang halal." Kita mau cari harta haram saja susah, apalagi yang halal. Dan ini benar kata Al-Qurtubi. Al-Qurtubi berkata, ya, bekerja mencari rezeki yang halal, ya bekerja sama dengan jihad. Sama dengan jihad. Dan itu benar, mencari rezeki halal tidak mudah. Mencari rezeki halal perlu perjuangan. Ini saya cerita saja, bukan untuk tidak niat apa-apa ya. Jangan sampai ibu salah paham. Saya punya kawan, umurnya sekitar 33, istrinya 3. Anaknya banyak. Dia bilang, "Ya Firanda, kita punya anak banyak. Kita kasih makan mereka, pahala tiap hari berapa kita dapat? Banyak sekali." Ibu jangan salah paham ya. Maksud saya, ya, bekerja itu kita menafkahi banyak orang. Apalagi kalau kita nafkahi orang tua kita, nafkahi kakak kita, adik kita. Kita menafkahi anak-anak kita, istri kita, banyak orang mungkin tetangga kita, fakir miskin. Jihad fisabilillah yang halal ya. Maka ini dalil bahwasanya bekerja adalah ibadah. Di antara dalil juga Allah mengatakan, ya, Allah menyuruh untuk mencari rizki hanya kepada Allah. Ya, Allah memerintahkan untuk mencari rizki dari Allah. Hanya kepada Allah. Kata Allah, wabtagu indallahir rizq. Ya, fabtagu indallahir rizq, ya. Carilah di sisi Allah rizki, ya. Perhatikan, di sini Allah mengedepankan penyebutan indallah. Ya. Carilah, harusnya kan carilah rizki di sisi Allah, tapi Allah mengatakan carilah di sisi Allah rizki. Berarti tidak boleh cari di sisi lain. Mengajarkan kita untuk tawakal kepada Allah dalam mencari rizki. Untuk tawakal kepada Allah dalam mencari rizki. Ini bukan main-main ya ikhwan. Masalah hati. Betapa banyak orang kerja, dia tawakalnya bukan Allah, dia tawakalnya kepada bosnya, kepada atasannya, kepada kemampuannya. Allah tidak bilang cari rezeki, tawakal kepada Allah. Betapa banyak amalan hati yang dia kerjakan kesehariannya. Bayangkan dia kerja, tawakal kepada Allah, mungkin kelihatannya sulit, masa pandemi macam-macam, tawakal kepada Allah. Ibadah-ibadah hati yang dia kerjakan ketika dia mencari rezeki. Apa bukan ibadah? Ibadah jelas ini. Kita bertawakal kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Banyak yang bisa dibangun di balik ayat ini. Fabtagu indallahi rizqa. Carilah rezeki di sisi Allah, hanya di sisi Allah. Kita bisa tawakal, kita husnudzon kepada Allah, kita berusaha dan banyak hal. Banyak ibadah dibangun di balik ini. Dan Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Huwallazi ja'alakumul arda dhalula." Dhalula famshu fi manakibiha. Wa kulu min rizqihi. Lihat. Kata Allah, dialah Allah yang telah menundukkan bumi bagi kalian. Berjalanlah di penjuru bumi. Manakib itu ada yang mengatakan bagian atas bumi. Artinya, kalaupun harus naik tinggi, naik ke tempat tinggi, apalagi tempat rendah. Manakib itu sebagian ulama menafsirkan manakib tempat-tempat yang tinggi. Artinya kalau kau harus cari rizki, cari tempat yang tinggi-tinggi, kerjakan. Wa kulu min rizqihi, makanlah dari rizki Allah. Semuanya rizki Allah. Semua. Jadi yang pusat rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi." Fantashiru fil ardi
Wabtagu min fadlillah. Wabtagu min fadlillah. Jika selesai salat Jumat, bertebarlah kalian di atas muka bumi, ya, wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bahkan kata tatkala haji boleh, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Ketika berhaji sambil bekerja juga boleh. Ini dalil bahwasanya bekerja adalah ibadah. Bekerja adalah ibadah. Tentu masih banyak dalil yang lainnya. Contoh lagi saya tambahkan, misalnya kita dianjurkan tidak minta-minta. Dan ini kesempurnaan dari bertawakal. Dianjurkan atau dilarang untuk minta-minta. Dilarang atau apa? Dianjurkan tidak meminta kepada siapapun. Tidak meminta kepada siapapun. Ya. Sampai sebagian sahabat pernah mengambil sumpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yas'aluna an-nasa syai'an. Ya, mereka membaiat Nabi untuk tidak meminta kepada manusia pun apapun, mereka tidak minta, sehingga berjuang dengan usaha sendiri, ya. Rasulullah SAW bersabda, la ayyah-tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi SAW, seorang mengambil tali untuk cari kayu bakar, kelihatannya pekerjaan rendahan. Pergi ke hutan, potong-potong kayu, kemudian dijualan kayu. Kira-kira pekerjaan itu orang zaman sekarang kita nggak mau kerja kayak gitu. Tapi kata Rasulullah, itu lebih baik. Dia pergi, cari kayu, dia pikul di pundaknya, dia jual, daripada dia minta kepada seorang dikasih atau nggak dikasih. Minta, kemudian dikasih, kemudian dikasih. Lebih baik dia kerja seperti itu. Kenapa? Karena seorang bekerja dengan hasil sendiri itu lebih baik. Ya. Nabi SAW menguji Nabi Daud alaihissalam. Karena Daud ya'kulu min amali yadih. Ya, yang terbaik yang kalian makan adalah yang kalian makan dari hasil kerja kalian sendiri. Wa kana Daud alaihissalam ya'kulu min amali yadih. Daud alaihissalam makan dari hasil pekerjaan sendiri. Dia pandai haddad, ahli pandai besi. Ya. Allah mengatakan wa allanna lahul hadid, kami lembutkan besi bagi dia. Wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Kami ajarkan kepada Nabi Daud bagaimana cara membuat baju perang. Nabi Daud jualan baju perang. Kerja. Para anbiya mereka kerja, di antara Nabi Daud alaihissalam kerja, jadi pandai besi. Nabi Zakaria disebut tukang kayu. Nabi Nuh alaihissalam juga tukang kayu misalnya. Ini mereka bekerja. Baik, jadi dan ketika kita tidak minta apa kepada siapapun, tawakal kita semakin tinggi. Ya. Tawakal kita semakin tinggi. Ya, kepada Allah. Ini sudah otomatis. Karena kita tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Punya pekerjaan dong. Punya penghasilan sehingga hati kita tidak merendah kepada orang lain. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bekerja adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bekerja adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang sangat kuat juga menunjukkan bekerja adalah ibadah. Ya, kerja, ya, bisa sebab masuk surga, bisa sebab masuk neraka. Rasulullah kasih sampel tentang pedagang. Contoh, Rasulullah kasih sampel tentang pedagang. Kata Rasulullah SAW, at-tujjar fujjar, para pedagang itu orang fajir. Ya. Tujjar, fujjar. Dalam ayat yang lain kata Nabi, at-tujjaru yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran. Para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat orang fajir, para pendosa. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, alaysa qad ahallallahu al-bai'a? Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Ya Rasulullah, kenapa para pedagang dibangkit dalam kondisi fajir? Kata Rasulullah SAW, iya, tapi para pedagang itu mereka sering ngomong, mereka dusta, mereka sering sumpah, mereka sumpah palsu. Sehingga mereka banyak dibangkitkan sebagai fajir. Kalau dagang, oh ini untungnya sedikit kok. Ini cuma jual modal misalnya. Modalnya banyak, macam-macam mereka ngomong. Ini barang baru. Padahal dari 3 hari yang lalu banyak mereka pandai dalam berbohong. Ya. Rasulullah mengatakan,
Salah satu 3 orang yang Allah tidak akan ngomong pada hari mereka pada hari kiamat, Allah tidak akan memandang kepada mereka, walahum adzabun azim, bagi mereka adab yang pedih. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-munafiq sil'atahu bil halifil kadzib, seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Masuk neraka kalau kerjanya enggak benar. Kalau kerjanya enggak benar masuk neraka. Contoh, jadi pedagang ada yang masuk neraka, yang masuk surga. Yang masuk surga tadi kata Rasulullah, at-tajir as-saduq al-amin, seorang pedagang yang jujur, yang terpercaya, maka bersama para nabi. Itu sampel yang Rasulullah SAW sebutkan. Demikian juga kerjaan-kerjaan yang lain. Kerjaan yang lain. Pedagang, kontraktor. Ada kontraktor masuk neraka, ada kontraktor masuk surga. Pegawai negeri, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ada surganya paling tinggi, ada nerakanya paling bawah. Macam-macam. Kerja, berarti kerja ibadah. Salah-salah, kacau. Nah, ini semua ikhwan, dalil bahwasanya kerja adalah ibadah. Maksud saya, ketika antum ya, bekerja jadi karyawan kayak jadi pegawai kayak habis berjam-jam 8 jam sehari belum ditambah perjalanan dan kepulangan total bisa 10 jam sehari ya antum harus niatkan sebagai ibadah ya sebagai ibadah. Tapi kita akan lanjutkan apa yang dilakukan oleh seorang pekerja agar nilai-nilai ibadah tertanam dalam dirinya. Setelah ini sudah ada iklan belum di YouTube? Belum ada ya? Kayaknya YouTube harus mengiklankan mulai 1 Juni, nanti kita tunggu aja ya. Baik, tolong dihapus. Belum ada pesan-pesan berikut ya. Baik, rekan-rekan di Tuban ya dan para pemirsa yang rahmatillah subhanahu kita akan bahas tentang bagaimana pekerja yang seharusnya agar nilai-nilai ibadah tersebut benar-benar dia rasakan dalam pekerjaannya dan menjadi sebab masuk surga ya. Ya. Kiat-kiat menjadi pekerja sukses dunia akhirat insyaallah ya, dunia akhirat. Baik. Yang pertama, pasang niat karena Allah. Para ulama ketika membahas tentang fungsi niat, di antara fungsi niat adalah merubah di antara fungsi niat. Niat adalah merubah duniawi menjadi ukhrawi, merubah kegiatan duniawi menjadi ukhrawi. Dalilnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmah allati taj'aluha fi imra'atik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kau menginfakkan nafkah apa saja, kau berharap wajah Allah. Ini syaratnya. Ketika kau berinfak, kau mengharap wajah Allah. Apapun yang kau keluarkan, kau berharap wajah Allah, kecuali kau dapat pahala. Kecuali engkau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ada syarat Rasulullah pasang sini. Tabtaghi biha wajah Allah. Kau mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus ikhlas. Cari wajah Allah Subhanahu. Itu mudah seorang, ya, artinya bukan perkara yang mustahil. Kita keluar, saya niatkan untuk menyenangkan orang tua saya niatkan untuk Allah menyuruh saya berbakti, ya saya harus kerja dong. Bentar lagi lebaran, ingin belikan baju buat orang tua, ingin kasih oleh-oleh kepada orang tua, ingin belikan emas kayak buat orang tua kayak. Bukan malah lebaran ngambilin duit orang tua.
Kemarin ada yang cerita, pergi ke kampung modal kue kaleng 2, kemudian pulang bawa beras 2 karung. Masya Allah, modalnya satu kaleng roti ya. Mungkin harga berapa, pulang bawa beras 2 karung besar. Ini gimana namanya ngerampok orang tua ya. Kemarin ada yang cerita dia pergi pulang kampung. Kemudian bawa apa-apa dari kampung, pasang sini. Dia bawa motor, semua diisi. Sampai dia nggak bisa belok, akhirnya masuk dalam got. Saking ngambil dari orang tua banyak sekali ya. Kita sebaliknya, kita bikin bekerja, bikin menyenangkan orang tua, bukan ngambilin punya orang tua ya. Jadi gimana caranya? Niatnya karena Allah, bukan sekedar menyenangkan orang tua, tapi dalam hati, ya Allah, saya menyenangkan orang tua karena Engkau yang suruh. Karena Engkau yang merintahkan aku. Saya ingin menyenangkan anak saya. Beda, saya bangunkan rumah buat anak saya. Nah, sekedar ya anak saya biar hidup nyaman, biar tidak malu. Enggak, beda kalau Allah suruh saya agar saya meninggal, anak-anak tidak menjadi pengemis. Beda. Ada niat merubah dari perkara dunia menjadi perkara ukhrawi. Lihatlah ini seorang lelaki sedang menyuap istrinya. Itu dia lagi mesra-mesranya. Kapan seorang laki nyuap istrinya? Lagi mesra-mesranya. Kapan kita terakhir nyuap istri kita? Allah alam, saya juga kapan, saya lupa ya. Tapi kalau awal pernikahan jelas saya sering suap-suapan sama istri saya. Tapi sekarang Allah alam ya. Kecuali kalau antum kawin lagi ya mungkin suap-suapin lagi. Kalau dalam menikah, kapan suapin istri? Kapan suapin istri? Ketika istri sedang sakit baru kita suapin. Tapi kalau kita bicara normal, suami nyuapin istri itu lagi mesra-mesranya. Artinya seorang suami sedang nyuapin istri itu tidak ada nilai ukhrawi di situ. Semuanya nilai murni dunia. Lagi cinta-cintaan, lagi sayang-sayangan sampai suamin istrinya. Tapi ternyata kalau dia niatkan itu karena Allah dapat pahala. Padahal bentuk suami sedang nyuapin istri itu murni seakan-akan nggak ada akhirat, nggak ada nilai agama sama sekali. Lagi seneng-senengnya, lagi cinta-cintanya, lagi mesra-mesranya. Ya, itu kapan kita lakukan Allah alam bisawab ya. Tapi mudah-mudahan antum melakukan ya. Pulang dari pengajian ini suapin istri jangan lupa ya. Tapi niat karena Allah ya. Baik, pasang niat karena Allah ini penting. Mau keluar, pergi ke kantor, pergi bekerja, pasang niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya di sementara pekerjaan ingat, ya Allah, saya ingin menyenangkan orang tua saya. Ya Allah, saya ingin menyenangkan anak istri saya. Ya Allah, saya ingin berikan emas buat istri saya agar istri saya bahagia karena Allah suruh kita membahagiakan istri misalnya. Niat karena Allah, maka semua berubah menjadi duniawi dan orientasi hati kita bukan duniawi akhirnya. Akhirnya orientasi kita akhirat. Akhirnya selalu akhirat. Selalu akhiratnya. Ya, meskipun duit kita banyak tidak masuk ke hati. Kita ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bikin rumah yang luas. Kenapa? Kalau lebaran semua kerabat saya ngumpul, rumah kecil nggak cukup. Coba, niat beda kan? Karena Allah suruh saya bersilaturahmi. Beda. Hanya sekedar saya ingin banggakan, menyenangkan kerabat saya. Beda. Yang satu niatnya untuk menyambung silaturahmi karena perintah Allah. Yang satunya hanya sekedar bangga-banggaan. Untuk pamer-pameran bahwasanya saya sudah berhasil, sukses. Semua kerabat biar tahu saya sukses. Oh, beda. Niat sangat mempengaruhi. Maka kalau bekerja pasang niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berusaha menjadi pekerja yang profesional. Yang profesional. Profesional ya, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa Arab namanya itqan. Al-itqan. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Allah suka, Allah mencintai atau Allah suka jika salah seorang dari kalian melakukan pekerjaan maka profesional. Itqan itu profesional. Semuanya dai profesional, bukan dai gadungan ya. Direktur profesional. Suami profesional benar, suami yang benar, istri yang profesional yang taat kepada semuanya bekerja, jadilah seorang yang itqan, yang mutqin dalam pekerjaannya. Jadi penghafal Quran, hafal yang benar. Jangan hafalannya goyang-goyang, benar jadi penghafal Quran. Jadi pengampu hafalan benar-benar mutqin. Jadi seorang profesional dalam pekerjaan. Jadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita profesional, kita hemat umur dan hemat kita optimal ya.
Kalau pekerjaan ngawur-ngawur, akhirnya rubah lagi, enggak ini lagi, enggak jadi-jadi. Kenapa enggak profesional? Makanya kalau tidak profesional, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak profesional, dan di antara tanda kiamat tidak profesional. Tidak profesional. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza husidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kata Nabi, jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu hari kiamat. Jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu hari kiamat. Ini memang harus profesional. Taib. Apa makna profesional? Dalil-dalil menunjukkan profesional itu dua hal. Makna profesional. Dua hal. Yang pertama, al-qawi, itu kalau kita artikan ahli. Al-amin, terpercaya, amanah. Ini dua hal. Jika terkumpulkan pada seorang pekerja dua hal ini, ahli dan amanah, dia profesional. Dia profesional. Ya, makanya dalam Al-Qur'an disebutkan. Contoh dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin. Ketika salah seorang dari dua putri sang lelaki yang ada di Madian, dia berkata, "Wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa." Kenapa? Inna khairu man ista'jarta, ya, inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik yang kau pekerjakanlah al-qawiyul amin, yang ahli, kuat, amin, amanah. Demikian juga qala ifritun minal jin, ketika jin ifrit. Kan Nabi Sulaiman mengatakan, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai anak buahku, siapa di antara kalian bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis kepada aku sebelum mereka datang menyerahkan diri masuk Islam? Qala ifritun minal jinni, berkata jin ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku ini qawiyyun amin, kata jin ifrit. Saya ini terpercaya dan saya ahli untuk mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum kau berdiri di tempat dudukmu, sudah tiba singgasana tersebut. Ifrit mengatakan apa? Laqawiyyun amin. Kata ifrit laqawiyyun amin. Dalam Al-Qur'an juga qawiyyun amin. Sama ketika Nabi Yusuf alaihissalam ditawarkan jadi pejabat, falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Kata apa kata Nabi Yusuf? Kata sang raja, sekarang kau mendapat kedudukan jadi jabatan di kerajaan kami. Apa kata Yusuf alaihissalam? Qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku sebagai bendaharawan kerajaan ini, hafizun alim. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, hafizun alim. Ya, kata para ulama, hafizun maknanya adalah menjaga amanah. Dia amanah. Dia menjaga. Jadi tidak ada barang-barang yang tidak pada tempatnya, yang lolos, yang dia amanah. Alim, ahli, punya ilmu. Jadi semua pekerjaan harus qawi dan amin. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, pernah saya baca fatwanya tentang, ditanya tentang seorang ada berjihad tapi dia tukang maksiat, maksudnya dia kasar, dia tapi dia ahli perang dan dia amanah dalam peperangan. Untuk dirinya sendiri dia mungkin kadang-kadang minum khamar. Kata Syekhul Islam tidak jadi masalah. Maksiat dia untuk dirinya, tapi amanah dia dan keahlian dia untuk kaum muslimin. Artinya profesional itu penting. Ya, dia maksiat untuk dirinya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia untuk pasukan dia amanah dan dia qawi, dia ahlinya, ya. Oleh karena Nabi SAW melarang Abu Dzar. Siapa Abu Dzar ketika cuma amanah, ahli enggak, Abu Dzar dilarang. Kata Nabi SAW, ya Abu Dzar, inni araka dhaifan. Menurutku engkau adalah seorang yang lemah. Fala tatawalayanna malal yatim. Wala tata'ammaranna
lisnain ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, saya lihat engkau lemah. Jangan sekali-sekali kau mengurusi harta anak yatim. Karena mengurusi harta yatim butuh keahlian. Kalau enggak nanti hartanya habis. Mau dikelola, mau dijualkan harus butuh keahlian. Abu Dzar tidak ada yang ragu tentang keamanahannya. Tapi kata Nabi, jangan kau urus harta anak yatim. Dan jangan sekali-sekali kau memimpin 2 orang. Itu butuh keahlian. Kau bukan bidangnya. Kau bukan bidangnya. Oleh karenanya profesional itu perlu ya, bukan sekedar ikhwan, oh janggut panjang, oh udah amanah, ahli enggak? Ternyata sudah enggak ahli, enggak amanah lagi, repot, hancur-hancuran ya. Ya. Jadi bukan sekedar ikhwan, bukan, dia perlu amanah dan juga butuh keahlian. Namanya profesional dalam bahasa kita ya. Kemudian diantaranya berusaha mencari hasil yang halal. Berusaha kita tidak makankan kepada anak-anak kita kecuali hasil yang halal ya. Makanya ada namanya jujur ya. Tadi diantaranya juga apa? Amanah ya. Jujur, kemudian amanah, pekerjaan halal. Ya, kita usahakan ya. Kemudian tadi apa? Hak orang ditunaikan. Lain ditunaikan. Kalau kita sebagai pegawai, jangan sampai kita tidak menunaikan hak bos kita. Ya, kalau kita gajinya dikurangi itu urusan dia dengan Allah, tapi maksud saya yang penting jangan sampai hak orang lain tidak kita penuhi. Kalau kita sebagai bos, ingat hak-hak pegawai, anak-anak itu, anak kerja, diperhatikan kesejahteraan mereka. Jangan sampai kita tunda hak mereka. Rasulullah menyuruh kita memberikan hak pegawai sebelum keringatnya kering. Artinya segera. Ya, kalau misalnya gajinya tanggal 30, kasih tanggal 29 kayak 28 kayak, atau perlu tanggal 1 di awal. Jadi maksud saya Rasulullah mengatakan berikan qabla an yajif ya, sebelum keringatnya kering. Artinya kalau bisa berikan sebelum waktunya sehingga dia bahagia sebelum waktunya. Itu diantaranya kita berusaha bersikap baik kepada pegawai kita. Sehingga kita berusaha mencari hasil yang halal. Anak-anak kita makan dari hasil yang jangan bohongin orang, jangan ngibulin orang, jangan ngomong ngawur dan lain-lainnya. Ya, lihat orang-orang, lihat Allah Subhanahu wa taala mencela orang Yahudi yang mereka makan dari hasil yang haram. Wa akhdhihimur riba, mereka makan riba. Akaluna lisuhud, mereka makan dari hasil yang haram, ya. Ya, mereka makan riba, makan hasil yang haram, ya. Orang-orang Yahudi sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyulah min nabata an suhtin fannaru aula bihi, semua hasil daging yang tumbuh dari hasil yang haram maka lebih utama untuk terkena api neraka ya. Ini kemudian yang lupa yang terakhir mungkin ya. Ya. Ingat hadis ya. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Ini sangat penting bagi pekerja secara umum, terutama bagi pegawai negeri. Pegawai negeri yang ditugaskan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, selalu ingat hadis ini, khairukum anfa'ukum linnas. Terutama pekerjaan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Sebagai camat apalagi pejabat, sebagai bupati, sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai menteri, sebagai pembantu menteri, sebagai wakil menteri, sebagai presiden, sebagai raja, ingat hadis ini. Oleh karena ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, yang pertama Nabi sebut imamun adil, imam yang adil. Kenapa? Karena dia, kata Ibnu Taimiyah, afdhalul mujahidin fi zamanihi, imam yang adil, pemimpin yang adil, pejabat yang adil adalah mujahid yang terbaik. Kenapa? Karena kebaikan dia akan berdampak pada masyarakat yang banyak. Kebaikan dia misalnya adalah lurah yang baik, adil, maka berdampak pada kelurahannya, atau bupati yang baik, berusaha memperbaiki, ini amanah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dia berusaha sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Demikian juga seperti orang-orang yang buka lapangan kerja. Dengan buka lapangan kerja diberi manfaat orang, niatkan karena Allah, bukan bangga-banggaan saya punya pegawai sekian, saya punya pegawai 100, 200, 1000, 3000, enggak. Tapi saya niatkan
saya kasih lapangan pekerjaan kepada mereka. Bayangkan kalau kita karena Allah, masing-masing itu punya anak istri, ya. Anak istri mungkin anaknya 3, 4, ya. Bayangkan berapa orang dengan sebab kita mereka bisa makan. Dengan sebab kita, ya. Makanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniatkan karena Allah untuk beri manfaat kepada mereka, tentu muamalah kita berbeda. Sama saya sering sampaikan kepada tenaga kesehatan. Kalau kita jadi dokter, ada resep, ada duit ya, tapi kalau kita niatkan kita karena Allah, pelayanan kita berbeda, kita ingin bantu dia. Ada perasaan ingin bantu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pekerjaan kita sehari-hari bukannya sekedar duniawi, tetapi ada nilai ukhrawinya. Ini mungkin rekan-rekan yang hati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Beberapa pertanyaan masuk, luar biasa antusias sekali. Jadi kita kumpulkan satu-satu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana jika ada seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan ketika bekerja kondisi ikhtilat sulit untuk dihindari? Apakah ini hanya akan mengundang dosa dan tidak bernilai ibadah, walaupun tujuannya adalah membantu keluarga, Ustaz? Atau Ustaz untuk jawabannya? Saya katakan bahwasanya tentu kita sedang berperjuangkan agar nilai-nilai Islami tetap semakin berkembang di tanah air kita. Dan alhamdulillah dengan banyaknya dai, banyaknya ilmu, nilai-nilai Islami semakin kita lihat perubahan ke arah yang baik. Tapi memang kondisi tidak bisa sesuai dengan yang kita inginkan dalam segala hal. Masih banyak pekerjaan ikhtilat, campur, masih banyak kita bekerja dengan wanita yang terbuka auratnya, dan demikian ya. Laki-laki juga kerja di kantor, kantornya terbuka auratnya, misalnya tidak pakai jilbab atau terlihat betisnya, terlihat sebagian dadanya misalnya, macam-macam ya namanya pekerjaan seperti itu. Sama kita ke pasar juga, kita mau beli makanan juga lihat macam-macam ya. Sekarang nggak perlu ke pasar ya, gimana ya, tetap aja sama seperti saya mau berdakwah. Misalnya saya ingin berdakwah di Amsterdam misalnya, naik pesawat ya pasti kacau lah. Paling tidak minimal lihat pramugari. Kalau enggak, kadang-kadang duduk di samping saya perempuannya bagaimana ya. Mau saya ada hal-hal yang saya katakan darurat, yang kita berusaha menghindar semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Tapi kalau tidak bisa menghindar, semoga Allah memaafkan ya. Asalnya lelaki yang mencari nafkah. Demikian ya. Kalau dia tidak ada, maka keluarganya yang mengayomi. Misalnya ada seorang wanita, suaminya meninggal, harusnya dia di rumah, nanti paman-pamannya semua yang paman-paman anak-anaknya ini yang ngayomi, kerabatnya, sehingga dia tentram meskipun dia seorang janda memiliki beberapa anak yatim. Tapi itu kan idealnya seperti itu. Kenyataannya kan enggak. Karena kita janda sudah janda sendiri. Hanya dia harus kerja, entah dia ke pasar campur laki-laki perempuan, atau dia ke kantor, atau yang kita bilang ya mudah-mudahan Allah mengampuni, dan bahkan mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada dia selama dia tetap berusaha menjaga diri semaksimal mungkin, menjauhkan sebab-sebab kemaksiatan. Ya, adapun kondisi dia terkadang tadi harus bercampur misalnya, ya saya bilang ya mudah-mudahan itu darurat ya. Sebagaimana kalau seorang kerja di pasar ya pasti ikhtilat. Ya. Asal keluar rumah aja pasti ikhtilat. Ya. Pasti apa? Ikhtilat. Sementara tidak ada yang mengayomi dia ya. Kalau jadi darurat ini mudah-mudahan dia punggung keluarga ya, tulang punggung keluarga, tetap dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang menurut dia salah, segera istighfar. Sementara kondisi demikian tetap dia bekerja sambil berusaha mencari yang lebih baik. Allah alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari salah satu ikhwan juga ini. Assalamualaikum Ustaz, saya bekerja di bagian akunting pajak di satu perusahaan. Ada beberapa laporan pajak yang saya laporkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini atas perintah atasan. Dalam hati saya menolak dan beberapa kali saya mengajukan resign tapi belum setujui. Bagaimana hukum penghasilan atau gaji saya, Ustaz? Mohon jawabannya, Pak Ustaz. Pertanyaan sulit, jangan pertanyaan sulit begitu, mengerikan, saya juga takut jawabnya. Orang harus jujur, apapun yang terjadi jujur, bohong dosa ya.
berbohong adalah dosa, berbohong adalah tidak berkah. Kata Nabi SAW, fa in bayyana wa sadaqa wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Jika mereka berdua jujur kemudian menjelaskan kekurangan, maka diberkahi transaksi mereka berdua. Dan jika mereka berdua bohong, menyembunyikan kekurangan, maka dihilangkan keberkahan transaksi mereka berdua ya. Saran saya minta dipindahkan di bagian yang lain yang tidak ada bohong-bohongnya ya. Minta dipindahkan ke bagian, bagi tahu dia amanah, bilang insyaallah saya amanah, cari tempatkan saya di posisi yang lain. Ya, saya tidak mau posisi karena saya tidak suka bohong. Bilang aja sama atasan. Ya, wallahu alam bisawab. Masya Allah. Pertanyaannya memang berat-berat Ustaz. Selanjutnya ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apa yang mesti kita lakukan apabila di tengah kegiatan meeting azan berkumandang? Apakah sholatnya ditunda hingga akhir waktu atau izin untuk sholat dulu? Fadhil Ustaz. Kalau meeting paling tidak ketika azan diam, kita bilang maaf ya, lagi azan dikumandangkan. Kalau setelah menunggu kita boleh melanjutkan kalau memang rencana mau sholat bareng-bareng, misalnya apalagi di situ ada masjid di kantor misalnya dan sepakat kita sholat seperti boleh kita sepakat sholat misalnya jam 1 boleh saja karena waktu sholat panjang. Seperti kita di Madinah, di Universitas Madinah, kita punya jadwal sholat selalu, saya lupa 12:30 atau jam 1, karena kita sekolah ada 5 jam, ya. Setelah itu kita mengakhirkan sholat duhur. Jadi ketika azan dikumandangkan, kita diam mendengarkan azan, setelah itu kita lanjutkan lagi pelajaran, sampai jam 1, meskipun mungkin jam 12 azan duhurnya. Tapi kita mau sholatnya jam 1, karena ya ada kemaslahatan yang lain, karena ada pelajaran, kalau kita potong balik lagi mungkin agak repot. Maka tidak jadi masalah karena waktu sholat zuhur muasa itu luas dari misalnya jam 12 sampai jam 3 luas. Kita boleh milih di antara waktu tersebut yang lebih bermaslahat bagi kita ya. Seperti tidak jadi masalah. Kalau memang bisa diatur itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Habis ini saya kasih pertanyaan ya, biar dapat hadiah yang hadir. Boleh Ustaz. Nah, satu lagi. Ya oke silakan. Bagaimana hukum meninggalkan sholat Jumat bagi pekerja shift yang harus standby di pekerjaan selama waktu sholat Jumat? Fadhil Ustaz. Pekerjaan shift maksudnya ini darurat, kalau ditinggal nggak bisa. Sepertinya seperti itu. Kalau kami contohkan di perusahaan kami, operator di semen mill atau di pabrik semen itu kan memang harus jalan terus kan. Jadi kadang waktu sholat Jumat pun dia harus menjalankan mesin. Atau mungkin security juga Ustaz. Seperti itu contohnya. Yeah. Dia harus bekerja. Saya nggak tahu tentang hal tersebut, cuma adapun dalil ada meninggalkan sesuatu karena ada darurat boleh. Tapi kejadian saya tidak tahu. Cuma dalam hadis kata Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis ya, saya berkeinginan untuk menyuruh seorang menjadi imam mengganti aku, kemudian aku pergi untuk membakar orang-orang yang tidak sholat Jumat di masjid ya. Wa fa'uhriqu alaihim buyutahum binnar. Aku membakar rumah-rumah mereka karena mereka tidak ke masjid. Tapi Rasulullah mengatakan, saya ingin menyuruh seorang sholat di masjid, menggantikan saya sebagai imam, kemudian saya tidak sholat Jumat, kemudian saya pergi ke mereka untuk menegur mereka yang tidak sholat Jumat. Sehingga dijadikan oleh sebagian ulama dalam kondisi darurat boleh seorang tidak sholat Jumat karena ada kepentingan maslahat yang besar. Seperti tadi Nabi berniat untuk tidak sholat Jumat, suruh orang yang sholat Jumat dalam rangka untuk menegur orang-orang yang tidak mau sholat Jumat. Makanya dijadikan dalil misalnya seperti security di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang bertugas menjaga imam ketika sholat misalnya, karena bisa jadi terjadi apa yang tidak diinginkan, maka seperti itu diperbolehkan. Ini secara umum. Adapun kasus yang ditanyakan, jawabannya wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Taib, gantian sekarang saya yang bertanya. Ya. Berapa pertanyaan Mas Rizal? Tiga pertanyaan Ustaz. Nanti yang resen paling tepat nanti yang kita minta jawab. Jika benar nanti ada sedikit kenang-kenangan Ustaz. Oh begitu. Baik, pertanyaan pertama,
Ya. Apa perkataan Imam Al-Qurtubi tentang bekerja? Siapa yang bisa jelaskan? Silakan present bagi peserta yang bisa jawab. Itu tadi Ali Antala ya. Mas Ali. Antalano ya. Dibuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan bekerja similar dengan jihad, Ustaz. Jadi mencari rezeki itu halal sehingga perlu perjuangan gitu, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Ya, karena dalam Al-Quran Allah gandingkan antara jihad dengan apa? Bekerja ya dalam surat Al-Muzammil. Jazakallah khair, syukran. Silakan dapat hadiahnya. Wallahu alam hadiahnya apa? Baik. Oke, Mas Ali nanti bisa hubungi ahli dana. Oke. Pertanyaan berikutnya yang kedua. Apa nilai-nilai ibadah yang bisa diambil dari firman Allah, fabtagu indallahi rizqa. Carilah rizki hanya pada Allah. Apa nilai ibadah di balik itu? Bagaimana penjelasannya? Kalau yang bisa jawab itu Kapten. Mas Ahmad, silakan. Ahmad. Silakan dibuka Mas Ahmad. Silakan Mas Ahmad. Ya. Pertanyaannya tadi bisa diulang. Allah berfirman, fabtagu indallahi rizqa, carilah rizki hanya di sisi Allah. Apa nilai ibadah di balik ayat tersebut? Bahwasanya kerja itu ibadah. Apa sisi pendalilannya? Atau nilai ibadah apa di balik itu? Kerja itu ibadah, kerja dengan niat semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu benar tapi kurang pas yang saya inginkan. Ya, syukran Mas Ahmad ya atas usahanya. Kalau ada hadiah kasih juga ya, tapi enggak apa-apa, tapi kurang tepat. Ini dilanjut Mas, ini Akhir Randy. Akhir Randy. Silakan Akhir Randy ya. Apa ibadah di balik itu? Ibadah di balik itu yaitu kita tawakal kepada Allah. Masya Allah. Bahwa satu-satunya rezeki itu hanya dari Allah, bukan dari yang lain. Jazakallah khair ya, 100% benar ya. Syukran Akhir Randy ya. Pertanyaan terakhir. Tadi ada yang saya sebut Nabi Daud. Apa kerjaan Nabi Daud alaihissalam? Pemotong kayu, Ustaz. Siapa itu? Nggak angkat tangan dulu. Siapa angkat tangan? Silakan ditunjuk. Siapa? Handoko. Apa kerjaannya Nabi Daud alaihissalam? Memotong kayu, Ustaz. Motong kayu. Kayu apa? Bukan kayu. Apa? Kayu bakar untuk dijual. Bukan itu bukan Nabi Daud, itu hadis. Yang Nabi Daud alaihissalam. Apa kerjaannya? Allah sebut dalam Al-Quran. Masih ingat? Tolong yang lain dibantu. Ada yang bantu? Hidayana Membuat baju besi, Pak Ustaz. Masya Allah. Syukran. Jazakallah khairan. Ya, siapa itu? Siapa tadi jawab? Angkat bola dari besi, Pak Ustaz. Oke. Baik. Demikian Mas Rizal ya. Selesai ya kegiatan kita. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi, Ustaz. Boleh, enggak apa. Bonus terakhir. Ya, bonus, Ustaz. Silakan. Saya adalah ASN di instansi pemerintah yang melayani masyarakat, sering menghadapi berbagai jenis orang. Bagaimana menghadapi masyarakat yang sudah dijelaskan secara aturan bahwa hal yang dia mohonkan salah, seperti kurang berkas atau permohonannya salah. Namun orang tersebut tidak terima dan marah-marah, padahal sudah dijelaskan secara baik-baik tapi masih ngotot dan merasa dizolimi. Kalau kita berikan kemudahan, kita malah melanggar aturan. Jadi mohon Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Ustaz. Saya rasa tetap prosedural, kecuali memang ada titah dari atasan, misalnya kalau kondisi seperti ini kita punya pelayanan khusus, boleh. Ini namanya peraturan, terkadang ada pengecualian, istisnaat, pengecualian dalam kondisi tertentu kita terkadang bisa mengecualikan peraturan ya. Tapi itu harus ada regulasinya, maksudnya tidak asal inisiatif kita, tapi dari atasan misalnya. Kalau ada orang seperti orang kampung misalnya nggak ngerti-ngerti,
kita suruh ambil berkas, dia pulang lagi harus jauh-jauh, ya ini akhirnya mudarat kepada dia. Apakah ada kebijakan? Nah, kalau ada keputusan dari atas, kebijakan boleh, kita nggak melanggar peraturan, maka tidak jadi masalah ya. Tapi maksud saya, kita tetap sabar menghadapi manusia berbagai macam modelnya ya. Kita memposisikan diri dia, mungkin dia nggak paham, anggaplah dari kampung misalnya, nggak ngerti, mungkin nggak sekolah, ya bagaimana lagi ya, kita melapangkan, dan itu insya Allah pahala ya. Bukankah pahala itu diantaranya menahan amarah ya, memaafkan ya. Kita jadi ada pahala tiap hari menahan amarah, tiap hari maafkan, pahala banyak. Mungkin di situ sebab antum masuk surga, tiap hari diomelin orang. Tapi maksud saya jelaskan, secara ini regulasinya seperti ini. Kalau dia tidak mau terima ya, saya harapkan ada kebijakan khusus, orang-orang khusus yang mungkin temperamental, kemudian ngamuk, mungkin ada dari atasan beri kebijakan khusus, itu baik. Kalau tidak, maka tetap bertahan kepada peraturan yang berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kepada rekan-rekan di Tuban dan juga para pemirsa. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tetap dijaga oleh Allah untuk bisa mencari rezeki yang halal dan menjadi sebab kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.